KKB terus berusaha mencari perhatian dengan cara membuat onar di wilayah Bumi Cenderawasih. Bahkan KKB nekat membuat warga kampung tersiksa dengan cara memutus aliran air yang mengalir di wilayah tersebut. Dikutip Gridot dari Pos Kupang, KKB nampak melakukan perusakan pipa air bersih yang mengalir ke Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Bos KKB Sebi Sambom menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang-orangnya. Dia menegaskan bahwa selama masih ada TPNPB Kodap 35 Bintang Timur, tidak ada aktivitas pemerintah dan masyarakat di Oksibil. Selagi kami TPNPB 35 Bintang Timur masih ada di Oksibil, tidak akan ada aktivitas di Oksibil kantor. Sekolah, toko, semua akan kami lumpuhkan, katanya. Sebi Sambom juga mengingatkan warga pendatang yang mencari penghidupan di Pegunungan Bintang harus segera meninggalkan Oksibil, dan kami mengingatkan warga imigran yang tinggal di Oksibil segera mengosongkan Oksibil. Kami akan baku tembak dengan TNI Polri. Jika warga imigran masih melawan, akan kami eksekusi mati, ujarnya. Dia mengatakan orang asli Papua di Oksibil tidak boleh menjadi bantuan polisi atau mata-mata TPNPB. Tidak akan segan menembak mati orang asli Papua yang membantu aparat keamanan Indonesia. Jika Anda masih melawan, maka kami pun akan melawan. Ingat, ini tanah kami, ini wilayah kami. Jadi Anda jangan sombong dan mencari tahu keberadaan kami, sebab kami tetap akan menembak Anda, tandasnya. Menanggapi ancaman tersebut, Danrem Jebolan Kopassus, Brigjen TNI JO Sembiring sendiri terjun langsung mengecek wilayah Oksibil yang marak terjadi aksi teror KKB. Dikutip Grid Hot dari Surya, perwira TNI yang menjabat Danrem 172 PWY, yaitu membeberkan situasi terkini. Di sana dilansir dari Despenak, Brigjen JO Sembiring melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari ke distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam keterangan tertulis penerangan Korem 172 PWY, Danrem menyampaikan tujuan dari kunjungan kerjanya tersebut untuk melihat secara langsung kondisi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di distrik Oksibil. Hari ini saya dengan staf melakukan kunjungan ke Oksibil. Kami sudah bertemu dengan Kapolres dan Pagum. Intinya satu, kita mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pasca aksi teror dari kelompok KST KKB Papua. Dan saya melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kapolres dan Dandim sudah cukup banyak untuk menghimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah ini, ujar Danrem. Kemudian lanjut Danrem, aparat keamanan TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah guna meredam aksi teror yang merusak fasilitas umum dan menumbuhkan ketakutan masyarakat di Oksibil dan sekitarnya. Upaya yang dilakukan dengan melibatkan para tokoh agama dan tokoh adat untuk mengajak saudara-saudara kita yang melakukan aksi teror agar menghentikan aksinya. Kemudian mengajak mereka juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, katanya. Danrem menyebut situasi di wilayah Oksibil sudah semakin kondusif pasca kejadian teror beberapa waktu lalu. Hari ini saya sudah berkeliling dan melihat aktivitas sudah mulai berjalan seperti sedia kala. Seperti kegiatan perekonomian sudah berjalan, warung-warung sudah buka, ojek-ojek juga sudah mulai mangkal. Begitu juga dengan beberapa kantor dinas sudah mulai aktif. Saya berharap segera mungkin kepala SKPD dari dinas-dinas ini dapat segera aktif di Oksibil dan bekerja secara optimal untuk melayani masyarakat, imbuhnya. Di sela-sela kunjungannya tersebut, Danrem beserta rombongan menyempatkan mengunjungi pos-pos TNI yang ada di distrik Oksibil untuk meninjau dan memberikan motivasi kepada prajuritnya. Saya melihat prajurit di sini memiliki semangat dan moral yang tinggi. Hal ini tentunya perlu dipelihara. Saya juga sudah memerintahkan kepada mereka agar terus bersinergi dengan kepolisian untuk menciptakan dan menumbuhkan situasi yang kondusif, serta mendorong pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Dipantau melalui drone, TNI Polri tembak 3 anggota KKB di Papua. 2 jenazah dilarikan rekannya. Melansir dari serambinews.com, TNI Polri bertindak tegas terhadap anggota KKB di Papua.
3 anggota KKB ditembak oleh tim gabungan TNI Polri. Penembakan ini setelahnya sebelumnya 1 tukang ojek ditembak oleh anggota KKB. Pengejaran terhadap pelaku berhasil menembak 3 orang anggota KKB. Tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menembak seorang tukang ojek Irwan di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dan Rem 173 PVY, Brigjen Sri Widodo, menjelaskan pasca kejadian tersebut, tim gabungan melakukan pengamatan menggunakan drone dan mengetahui adanya pergerakan KKB yang terlihat membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Pasca penembakan, saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul, ujarnya. Setelah dipastikan keberadaan KKB, sambung Widodo, tim gabungan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri. Personel TNI Polri kemudian melepaskan tembakan terukur dan dipastikan telah menewaskan 3 anggota KKB. Kita berhasil melumpuhkan 3 orang KKB yang terlihat melalui drone membawa senjata api laras panjang, kata dia. Widodo menyebut 2 jenazah dari 3 anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya, sedangkan 1 jenazah dievakuasi personel TNI Polri ke Mapolres Puncak. Namun jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enius Tabuni. Sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya, kata dia. Jenazah Enius Tabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran. Diberitakan sebelumnya, seorang pengojek Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Penembakan diduga kuat dilakukan oleh KKB yang berpura-pura menjadi penumpang dari korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Saksi melihat korban yang mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak atau batas jalan aspal. Kemudian korban menunggu pelaku untuk membayar ongkosnya tersebut, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.